Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Masyani. Saya dari kelas B4 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah kimia medisinal, yaitu materi pertama, di mana judulnya yaitu pengembangan obat. Oke, langsung saja. Di mana pada slide ini yang dibahas pertama, kedudukan kimia farmasi dalam pengembangan obat. Di mana di dalam kimia farmasi ini pengembangan obat itu secara bertahap. Pertama itu kimia farmasi atau terbagi-bagi. Yang pertama itu kimia farmasi atau disebut juga pharmaceutical chemistry. Sering pula disebut kimia medisinal atau medicinal chemistry, farmakokimia atau farmakomistri, dan kimia terapi atau disebut kimi tetrapeutikal. Oke, selanjutnya berdasarkan sumbernya, obat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, obat alamiah, yang kedua, obat sintetik, yang ketiga, obat sintetik murni. Di mana obat alamiah ini obat yang terdapat di alam, yaitu contohnya pada tanaman, contohnya seperti quinin dan atropin. Sedangkan pada hewan contohnya minyak ikan dan hormon, serta dari mineral contohnya belerang atau disingkat S dan kalium bromida atau KRR. Yang kedua, obat semi-sintetik, di mana obat semi-sintetik ini obat hasil sintetik dengan bahan dasar obat yang ada di alam. Contohnya seperti morfin kemudian diubah menjadi kodein dan diogenin menjadi progesteron. Selanjutnya, obat sintetik murni, di mana obat sintetik murni ini obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologisnya tertentu. Contohnya seperti obat-obat golongan analgetik, antipiretik, dan antihistamin. Oke, selanjutnya di sini ada rute di mana ini diperkirakan lebih dari 5 juta senyawa kimia yang sudah diidentifikasi. Jumlah tersebut bertambah terus dengan kurang dari 100.000 senyawa baru setiap tahun. Kemudian dari jumlah tersebut 63.000 senyawa telah digunakan secara umum, diantaranya 4.000 sebagai obat, dan kemudian bertambah 4.000 sebagai bahan makanan, dan kemudian 1.500 sebagai pestisida. Oke, selanjutnya dari 252 obat pada daftar obat yang dikeluarkan oleh WHO, obat dapat dibagi sebagai berikut, yaitu pertama, 48,9% itu mengandung sintetik kimia, kemudian 9,5% yaitu dari semi-sintetik, kemudian 6,4% obat dari mikroorganisme, 4,3% obat dihasilkan dari vaksin, kemudian 2% obat dihasilkan dari sera, 9,1% obat dihasilkan dari mineral. Selanjutnya 11,1%
obat dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, kemudian 8,7% obat dihasilkan dari hewan. Oke, langsung selanjutnya ada contoh senyawa dengan gugus fungsional yang sama dan mempunyai aktivitas biologis yang sama. Ini contohnya di mana senyawa yang terdapat dari struktur ini yang didapat ada fenol, kresol, eugenol, dan timol. Di mana turunan dari fenol ini contohnya seperti fenol, kresol, eugenol, dan timol yang sudah saya bahas tadi di gugus ini. Kemudian dia dari turunan fenol ini dia mengandung gugus fungsi hidroksil, fenol, dan peroksidat antibakteri. Selanjutnya responnya sama karena bekerja pada reseptor yang sama atau mempengaruhi proses biokimia yang sama pula. Gugus fungsi hidroksil fenol dapat menyebabkan koagulan dan denaturasi protein sel bakteri. Kemudian contohnya seperti contoh senyawanya dengan struktur yang berbeda mempunyai aktivitas biologis yang sama. Selanjutnya, obat anestesi sistemik, contohnya seperti eter, silopropan, halotan, dan tiopental natrium. Ini contoh strukturnya: eter, H3, CH2, CH2, dan CH3 selanjutnya begitu juga. Kemudian responnya dari beberapa contoh obat anestesi sistemik ini, responnya berbeda karena aktivitasnya tidak tergantung pada sifat struktur kimia spesifik, tetapi lebih bergantung pada sifat kimia fisik seperti kelarutan dan aktivitas termodinamika. Oke, selanjutnya obat dengan struktur yang sama TAOI dapat memberikan efek yang berbeda-beda. Contoh strukturnya ini kalian bisa lihat karbotamid, ada hidroklorotiazid, dimana ini contoh obat dari diuretik. Contoh turunan obat sulfanilamid beraksi sebagai antibakteri, dan sulfanamid diuretik. Hidroklorotiazid seperti contoh obat diuretik. Antipradapson, antimalaria, dan antidiabetes. Contoh obatnya karbotamid. Selanjutnya, pengantar pengembangan obat dari tahapnya yaitu trial and error. Selanjutnya, biaya pengembangan obat sangat mahal. Untuk satu jenis obat sampai dapat dipasarkan butuh biaya 1 triliun. Kemudian waktunya, waktu di mana sintesis, ekstraksi, penempisan, farmakologi, sampai evaluasi klinik dan persetujuan pendaftaran sampai 10 tahun. Oke, selanjutnya rancangan obat, di mana rancangan obat ini suatu usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya.
atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional, dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin, di mana rancangan obat ini tujuannya pada awalnya adalah untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dan biaya yang layak secara ekonomi. Kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dan mendapatkan obat dengan biaya efek samping yang minimal, aman digunakan. Yang jelasnya rancangan obat ini dibuat untuk mendapatkan obat baru, sehingga mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal, aman digunakan oleh si pasien. Dia bekerja selektif, masa kerja yang lebih aman dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam rancangan obat, di mana langkah-langkah rancangan obat ini, yang pertama mencari senyawa menuntun, kemudian lead compound, kemudian kedua senyawa yang dijadikan pangkal tolak modifikasi. Selanjutnya memiliki aktivitas biologi. Selanjutnya langkah-langkah selanjutnya yaitu manipulasi molekul, di mana terdapat mensintesis sejumlah turunan senyawa menuntun, identifikasi struktur dan memuji aktivitas biologisnya. Kemudian gugus yang dipilih dapat menggunakan metode topis. Selanjutnya, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis, kemudian dengan menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, hasil analisis regresi tadi dievaluasi dan dirancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. Peneliti harus yakin bahwa yang akan disintesis adalah senyawa. Selanjutnya, itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon ditambahkan atau bagaimana. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.